Assalamualaikum guys. Dicky is back. Dicky is back. Dicky is back. Welcome back to Dicky channel. I would you like to say thank you so much for all of you guys, my subscriber, for your thumbs up, for your positive and good comment, and already share to your friends to support my YouTube channel. Love you banget guys. Nah, sekarang di vlog ini gue akan cerita tentang pengalaman gue waktu kerja di kapal pesiar. Nah, sebelum mulai, gue mohon buat kalian semua untuk subscribe channel gue, subscribe. Gila-gila subscribers, guys. Gila-gila subscribers, guys. Kenapa? Ya, namanya juga YouTuber, pasti cari subscriber supaya kalian terhibur, bahagia, dan terinspirasi. Karena gue akan sharing berbagai pengalaman yang menarik. Mungkin bisa Anda semua guys di rumah terinspirasi. Nah, terima kasih kalau udah subscribe. Jangan lupa komen, like, and share ke seluruh Indonesia Raya supaya channel gue berkembang, channel gue terus bikin dan kalian terhibur tentunya. Oke. Nah, jadi pengalaman gue ini waktu gue kerja di kapal pesiar itu sekitar tahun 2009 guys. Itu udah agak lama sih, tapi kesan atau memori gue pasti akan ingat. Kenapa? Karena gue gak nyangka banget guys. Seorang Dicky, gue hanya lulusan SMA, tapi gue bisa kerja di kapal pesiar yang seperti Titanic itu guys. Gede gitu. Terus gue di sana kerja. Ya bahagia meskipun my English a little and not very well, but I hope dreams come true. Nah, di tahun 2009 itu guys, jadi gue akan cerita ke kalian semua gimana sih ternyata gue bisa akhirnya bekerja di kapal pesiar luar negeri sana guys, tepatnya di Italia. Oke, nah mungkin vlog gue ini agak panjang, tapi akan gue persingkat dulu guys. Gue pengen tahu komen kalian di sana. Apakah kalian tertarik? Apakah biasa aja? Atau sangat exciting? Nah, makanya jangan lupa komen-komen yang baik, komen-komen yang positif, supaya gue makin semangat bikin vlog selanjutnya. Nah, waktu itu gue 2009 itu sebelum gue diterima kerja di kapal pesiar, prosesnya agak cukup lumayan panjang. Tapi dengan gue terus berusaha, never give up, akhirnya guys gue diterima di sana. Nah, gue akan berbicara atau share ke kalian masalah prosesnya apa aja sih Kak Diki, persiapan apa aja sih Kak Diki kalau gue YouTubers yang atau kalian semua pengen punya pengalaman kerja di kapal pesiar. Nah, gue akan share buat kalian semua nih. Jadi, yang pertama adalah kalau kalian pengen punya pengalaman kerja di kapal pesiar, at least kalian harus punya pengalaman kerja di hotel minimal bintang 4 guys. Jadi kalau di kapal pesiar itu sebenarnya adalah kerja kalian bagaikan di hotel, atau istilahnya waktu gue bilang dulu adalah hotel di atas lautan lepas samudra gitu. Tapi itu di laut guys. Kebayang gak sih? Can you imagine? Berimajinasi. Oh my god. Gue juga sebenarnya gak pernah punya tapi gue punya cita-cita pengen kerja di kapal. Kenapa? Karena ya gue terinspirasi dari tetangga gue yang pernah kerja di kapal. Wow, kayaknya enak banget. Duitnya benyong, bisa keliling dunia.
kan siapa gitu. Nah, jadi gue pertama itu gue kerja di hotel di daerah Bandung. Dulu namanya adalah Hotel Malia. Before Malia, their name is Cedi. Setelah Cedi pindah ke Malia, kemudian sekarang adalah Padma Bandung. Pasti kalian semua tahu Hotel Padma Bandung karena yes, Padma Bandung adalah one of the best hotel in Bandung. Salah satu destination untuk family vacation and staycation in Padma. Nah, itu pertama kali gue kerja di hotel. Pengalaman gue sebagai waiter guys di sana. Jadi gue kerja di restoran gitu. Nggak apa-apa sih, seru sih. Jadi kalian itu mungkin kalau yang nggak tahu, kayaknya kerja di hotel kan babu. Hotel itu kan memberikan service guys. Gue nggak malu, malah gue bangga. Kenapa? Karena tidak semua orang guys, tidak semudah kalian membalikkan telapak tangan untuk kerja di hotel. Kalian harus punya skill, kalian harus punya keberanian, kalian harus punya menguasai bahasa asing selain Indonesia. Juga kalian punya hati yang ikhlas, tulus, memberikan servis yang terbaik kepada tamu-tamu yang datang. Dan kebetulan gue suka banget ketemu sama orang-orang baru. Jadi berbagai macam karakter, berbagai macam orang-orang yang datang ke hotel gitu dengan memberikan service yang terbaik. Apa yang mereka butuhkan, aku akan kasih. Gitu guys ceritanya. Nah, setelah dari hotel itu saya beberapa kerja di cafe, kerja di tempat clubbing malam di daerah Bandung itu sekitar sana. Nah, pada tahun 2009 itu saya buka tuh guys di koran Pikiran Rakyat. Kalian masih ingat? Jadi waktu dulu zaman-zamannya gue itu tahun 2009 nggak kayak sekarang guys, gadget. Sekarang udah ada LinkedIn, udah ada Jobstreet, udah ada Instagram, Facebook. Waktu zaman dulu enggak guys. Jadi kalau misalnya kalian mencari pekerjaan, setiap hari Sabtu biasanya itu banyak sekali lowongan-lowongan pekerjaan yang tersedia di Pikiran Rakyat, koran Pikiran Rakyat itu di Bandung. Nah, gue nggak sengaja gue baca, gue lihat ada walk-in interview guys untuk kerja di kapal pesiar. Wow, ini gue tertarik banget dengan di situ udah dicantumin persyaratannya apa aja, terus jam berapa dan di mana. Kebetulan pas saat itu gue lagi kerja guys di cafe, salah satu cafe terhits di Bandung, yaitu Black Canyon Cafe Bandung di Paris Panjava. Hai Pak Ganjar, hai Bu Lila, apa kabar? Sawadikap. Nah, gue lagi kerja di sana selama 1 tahun, tapi sebelum during 1 tahun itu gue ada baca tuh guys, ada lowongan pekerjaan untuk kerja di kapal. Nah, gue iseng-iseng dan gue berniat dengan keteguhan hati, dengan semangat 45, gue harus coba untuk datang walk-in interview di salah satu hotel di Bandung. Karena agent tersebut buka walk-in interview guys pada saat itu 2 hari kalau nggak salah. Karena udah agak 2009 guys, sekarang udah 2020. Tapi gue masih ingat proses and step-step kenapa gue bisa kerja di kapal pesiar. Oke, nah setelah itu udah gue baca persyaratannya, gue siapin persyaratannya dan gue wish me luck. Dan gue pada hari itu datanglah ke salah satu hotel yang telah membuka walk-in interview di sana. Pas gue datang guys, di sana tuh udah boom, numpuk banget, numpuk bingo guys, tahu nggak sih? Numpuk banget itu si CV application letter di sana, dan udah beberapa orang yang sudah duduk manja, duduk cantik untuk menunggu panggilan interview. Nah, jadi guys, kalau misalkan kalian pengen kerja di kapal pesiar, khususnya di luar negeri, itu kalian harus melalui agent guys. Kenapa? Karena supaya prosesnya bagus, supaya prosesnya lancar, cepat, dan sudah terdaftar. Karena
Sekarang udah banyak banget. Kalau dulu sih ada beberapa, cuman beberapa agent gitu. Kalau dulu, kalau sekarang sih udah banyak banget agent. Kalian bisa searching di Google tentunya. Tanya Pak Google di sana agent-agent mana aja untuk membuka lowongan pekerjaan untuk kerja di kapal pesiar. Nah, balik lagi nih guys, pas interview gue datang nyampe ke hotel itu untuk interview, gue ngelihat ada CV tumpukannya banyak banget. Nah, disitulah ide gue agak busuk sih. Gue nggak mungkin dong, karena gue waktu itu gue masih kerja guys. Jadi gue masih jam kerja, tapi gue izin karena pas jam istirahat. Nah, CV gue taruh lah di paling bawah guys. Jadi kalau yang masuk itu CV harus ditaruh di atas. Jadi mereka si interviewing agentnya itu ngambil yang di bawah dulu guys. Pas gue lihat, kayaknya gue harus berpikir pintar sedikit, berpikir cerdas sedikit. Meski itu agak-agak licik, tapi kalian gak boleh ikutin gue ya guys. Itu pada saat itu karena gue terpaksa. Pada saat itu gue masih jam kerja. Jadi gue simpanlah si CV and application gue di bawah dengan amplop coklat tumpukan yang begitu banyak. Karena pada tahun itu adalah pertama kalinya banyak banget orang-orang interesting atau udah mulai, aduh kayaknya kerja di kapal pesiar cuan-cuannya benyong, cuan-cuannya dibayar pakai dolar, meskipun kita di sana jadi babu guys, tapi babu eksklusif tentunya karena kita menghandle orang-orang bule, orang-orang ekspat dari berbagai macam negara gitu. Nah, setelah itu akhirnya gue dipanggil guys. Gue pertama dipanggil dengan proses interview dari agent. Nah, setelah itu guys, gue ditanya kenapa kamu tertarik. Terus kenapa gue diukur tinggi badan, berat badan. Nah, terus alasan lu ngelamar, kenapa kamu ngelamar di pengen kerja di kapal pesiar, kenapa, pokoknya standar interview. Tapi karena gue sudah ada experience kerja di hotel, jadi mereka interesting gitu. Jadi oh iya, kamu banyak pengalaman di hotel, khususnya bintang 4 waktu itu di Hotel Malia Bandung. Nah, mereka nawarin guys, jadi kalau misalnya kalian pengen kerja di kapal itu, ada beberapa departemen yang agent-agent itu buka, such as seperti satu, room service, kitchen, kemudian F&B service, dan housekeeping. Jadi ada sekitar dari 4. Sebenarnya ada beberapa sih kayak plumber, engineering gitu. Ada beberapa sailor gitu. Tapi yang kalau dari khusus dari perhotelan ada 4 departemen yang harus Anda kuasai. Atau kalian at least punya background housekeeping, room service, F&B service, dan kitchen guys. Kitchennya itu dibagi 2, ada kitchen untuk masakan, ada kitchen untuk pastry. Jadi ada 5. Tapi yang garis besarnya adalah 4 kitchen. Nanti kan kitchen dibagi-bagi juga guys. Pasti anak perhotelan dimanapun itu sudah tahu guys. Dan for your information guys, gue hanya lulusan SMA dan gue tidak sempat menginjakan atau menuntut ilmu di perguruan tinggi karena faktor ekonomi. Jadi gue survive. Gimana caranya gue bisa dapat kerja di atau at least punya background perhotelan gitu guys. Nah, setelah itu dia langsung pada hari itu kita kembali lagi ke interview, proses interview. Jadi agentnya itu memutuskan dan tertarik. Jadi nanya ke gue, apakah Anda bersedia untuk interview di Jakarta dengan user kami dari Italia? Gue langsung, wow, exciting. Ternyata gue diterima guys, dan gue dapat beberapa dokumen yang harus gue reveal atau gue prepare waktu saat nanti gue interview dengan user di Jakarta, di agentnya dia. Nah, gue sangat exciting dan gue bilang, alhamdulillahirabbil alamin, ini sudah menjadi jalan saya, ini sudah menjadi pengalaman hidup yang gak pernah dan gak akan saya lupakan mendapatkan ini, karena menurut gue guys,
Kenapa sih? Gitu menurut gue adalah imagine aja gitu, nggak nyangka aja gitu guys, kalian cuman sekolah SMA gitu, bukan sekolah perguruan tinggi SMK gitu, perhotelan, enggak. Jadi gue tuh bener-bener SMA guys. Guys, itu bener-bener SMA, terus gue akhirnya kerja di kapal pesiar di luar negeri. Kayaknya imagine gue sangat happy pada saat itu. Nah akhirnya gue pulang, balik lagi kerja guys. Nah setelah gue refill, gue preparing, gue pergilah cus ke ibu kota Jakarta untuk interview dengan user di sana. Nah, pas gue di sana tuh ada beberapa guys, ada banyak banget juga, tapi berbeda-beda departemen. Jadi ada beberapa. Nah, kebetulan gue applying as a bar department atau F&B service. Jadi untuk F&B service itu ada dua guys. Untuk F&B service in restaurant, kedua ada F&B in bar. Kebetulan gue masuk nominasi atau lolos di bar karena gue ada background kerja di lounge and bar gitu. Dan mereka suggest gue, si agent pertama waktu di Bandung itu menyajkan, ya udah kayaknya kamu cocok di bar gitu. Nah udah proses, udah gue preparing, cus lah gue ke Jakarta guys gitu. Terus gue ketemulah dengan user dari Itali, ganteng, cakep gitu, orang-orang Itali gitu guys, buongiorno gitu. Nah udah gitu mereka tanya pakai bahasa Inggris, tentunya nggak pakai bahasa Itali karena bahasa internasional adalah bahasa English. So if you want to have like experiences working in the cruise ship, at least the basic you must have and understand speak English. Okay, it's very important. Why? Because it's communication. They're working with English, no Indonesian. Depends. Kalau misalnya banyak orang Indonesia ya ngomongnya bahasa Indonesia, tapi kebetulan waktu saat gue di sana itu banyak dari pas di departemen gue tuh banyaknya orang-orang Philippines guys. Jadi gue at least mau nggak mau gue belajar bahasa Inggris gitu. Padahal waktu SMA bahasa Inggris gue boleh lu tanya semua sama teman-teman gue di SMA, bahasa Inggris gue kacrut guys. Tapi karena dengan ketidakmaluannya gue, dengan maunya gue belajar, dengan urat putus malunya gue itu, gue akhirnya bisa sedikit-sedikit berbahasa English gitu. Masih meskipun tidak well ya guys, sesuai dengan vocabulary, tapi gue berani karena mereka juga akan understand gitu, karena tidak semua orang fasih berbahasa Inggris, meskipun itu sangat penting untuk communication ya. International communication is English. Oke, setelah gue lanjut lagi nih guys, lanjut ke waktu interview dengan user. Usernya cuma nanya gini guys, alhamdulillah ya gue dikasih kelancaran sama Allah SWT. Gue nggak tahu itu mungkin doa gue, nazar gue udah berdoa sama Allah, ya Allah dilancarkan. Akhirnya gue dilancarkan dan gue cuma satu pertanyaan yang user kasih ke gue. Why you want to work in the cruise ship? As you know, if you work in a cruise ship, it will be long no meet with your family. Why? Dia gitu jawab. Terus gue jawabnya, because I want to have expression. Why? Terus gue jawabnya gini guys, because I want to have experiences working in the cruise ship. I want to have a lot of money and I want to have around the world gitu cina. Oh, which is good, dia bilang gitu. Okay, thank you Diki for your time and hope you hope you will see you, dia bilang gitu. Pokoknya pada bahasa Indonesianya ribet deh. Pada bahasa Indonesianya, oke, terima kasih, nanti kita ketemu lagi. Kan gue tuh langsung cetrek dan gue nggak sengaja dia menconteng nama gue. Di situ gue agak-agak kayaknya gue diterima deh gitu. Bukan yang gue so pede guys, tapi kayaknya dengan pertanyaannya itu dan gue jawab karena gue pengen kerja di kapal, gue pengen punya pengalaman kerja di kapal, terus gue pengen banyak uang dan gue pengen jalan-jalan keliling dunia gratis meskipun gue harus kerja dulu di sana. Ya, gitu. Ceritanya guys, sebenarnya masih panjang sih ceritanya guys,
Nah, udah gitu karena gue mau persingkat cerita ini, makanya jangan lupa subscribe, like, comment. Kalian masih mau kelanjutannya atau enggak? Gitu. Makanya jangan kemana-mana di channel Diki Channel, guys. Nah, sudah gitu gue akhirnya pulang tuh tak lama kemudian satu minggu kalau nggak salah. Gue ditelepon dari agentnya kalau congratulations, you accepted. Langsung, oh alhamdulillah. Gue kaget guys. Di situ gue diterima dan gue datang untuk administrasi dan datang ke agentnya itu guys. Jadi gue diterima dan gue harus dikasih dan gue harus datang ketemu dengan siapa, hari apa, jam berapa di situ. Nah, gue itu datanglah pada setelah 1 minggu itu, setelah gue kabari, gue datanglah ke agentnya. Pas gue datang ke agentnya, ada beberapa yang di departemen gue khususnya, itu ada sekitar 20 apa 25 gitu, gue lupa. Kalian bisa cek di Facebook gue, Diki Aryaguna. Di situ ada foto-foto gue waktu di cruise ship. Dan jangan lupa kalian juga follow Instagram gue di Diki DICKI83. Kalau di Facebook Diki Aryaguna Aditya. Ya, kalian search di situ, kalian lihatlah foto-foto di situ karena gue jujur guys, jadi gue pas coba untuk peruntungan gue selama pandemik ini gue bikin YouTube channel. Jadi gue mencoba untuk upload video-video YouTube channel gue ini untuk pengen kayak sharing meskipun kemarin endorse halu gue itu semoga menghibur buat kalian semua. Nah, gue selain itu juga gue akan pengen sharing pengalaman kerja, sharing pengalaman hidup. Mungkin dari situ kalian bisa memetik sedikit kebaikan dari seorang Diki Aryaguna, guys. Gitu. Mungkin ini akan terjadi di kehidupan kalian atau cita-cita kalian di masa mendatang. Makanya guys, selalu gue ingetin, please kasih positive comment, good comment, karena dengan menebar kebaikan kalian akan mendapatkan kebaikan juga. Itu sih menjadi modal gue gitu di per YouTubean ini. Mudah-mudahan dari YouTube ini gue bisa membagi kebahagiaan dengan Anda, membagi informasi yang baik untuk Anda semua guys di rumah sana dengan versi gue, dengan kayak gini. Gue nggak maunya apa adanya gue gitu guys. Oke, kita lanjut lagi ya guys supaya tidak lupa. Karena jujur ini langsung dari keluar dari mulut dan otak gue yang oh ya ingat oh gini gue gitu. Setelah gue datang ke agentnya itu, setelah 1 minggu gue dikabari, gue datang lah guys, gue ada ketemu, gue kenalan lah dengan sok tidak tahu malunya gue gitu. Jadi gue memperkenalkan diri, hai apa kabar, siapa namanya gitu guys. Kalian untuk datang untuk kayak dokumen ya, iya gitu. Nah, setelah gue kenalan, kita dipanggil lah disatukan di dalam satu ruangan atau satu kelas. Itu khusus untuk bar department. Waktu itu kalau nggak salah cuman ada dua perempuan saja guys di antara laki-laki dan ada 3 deh kayaknya yang setengah matang. Karena ya udahlah ya gitu. There is open mandate. Mau laki, perempuan, setengah mateng gitu. Welcome selama lu punya keahlian, keterampilan, dan bahasa Inggris yang baik. They will accept you. Whatever you are. Whatever you behind. The most important thing, you have background as a hotelier. Gitu guys. Nah, setelah gue lanjut lagi nih guys ya. Setelah ada di ruangan itu, terus kita dipanggil satu-satu, kemudian kasih dokumennya, kemudian kayak dikasih jadwal gitu. Jadi ada trainingnya guys. Jadi sebelum kalian pergi ke si cruise ship atau kapal pesiar itu, kalian akan diberikan edukasi training selama 7 hari saja.
1 minggu guys. Karena kita terhitungnya adalah profesional atau karena kita pernah kerja di hotel. Jadi semua yang diterima di situ adalah orang-orang yang berpengalaman di bidang perhotelan atau orang-orang yang punya background edukasi sekolah perhotelan. Kebanyakan sih di NH ya, STPB. Ada STPB Bandung, STPB Bali gitu. Tapi gue dengan PD-nya, I'm just only senior high school. At least one Ciparai in Bandung gitu. Jadi gue bangga aja gitu guys, gue bisa setara, sejajar dengan orang-orang yang kuliah di STPB, Bandung, Bali. Bahkan udah ada yang pernah ke kapal, terus dia beda agent gitu, jadi bisa. Dan gue hanya lulusan SMA guys, tapi gue merasa bangga di situ. Dan gue akan buktikan sama seluruh diri gue maksudnya. Bangga tapi bukan takabur ya, tapi bangga aja. I'm so proud of myself gitu. Nggak nyangka banget sih guys dengan hasil kerja gue, dengan kerja keras gue, dengan doa gue, dengan permintaan gue, dengan makanya kalau misalnya kalian di rumah guys punya cita-cita, simpan di sini cita-cita, langsung kalian buktikan dan kalian lakukan, kejar cita-cita itu. Pasti, I believe that will real gitu. Jadi kalian punya cita-cita setinggi langit apapun, ya kalian bisa ngereset tergantung dari kita masing-masing gitu guys. Nah setelah gue lengkapin dokumen, kemudian training, jadi kita di training tentang profile company, terus tentang background beverage di sana, terus mereka selling beverage apa aja, menu apa aja yang dijual di cruise ship. Kemudian yang lucunya juga guys, jadi kita kayak belajar untuk jalan pakai round tray gitu, pakai tray bulat atau nampan. Jadi kayak nampan tapi isinya gelas semua dengan air putih guys. Lu harus jalan mengelilingi gedung itu dan jangan sampai jatuh dengan memakai waktu gitu. Jadi untuk latihan guys, karena si trainernya bilang, dan trainernya itu langsung dikirim dari Philippines guys, dari agent Philippines, namanya Miss Ira Ortega. Hi Miss Ira, how are you? Love you, miss you so much, Miss Ira Ortega. Nah setelah itu, setelah gue menyelesaikan training, nah gue nggak langsung pergi guys, tapi gue harus melengkapi dokumen seperti atau training yang lain, sport training, kayak kalian harus punya pasport, kalian harus punya Siemens Book. Siemens Book adalah kayak pasport tapi itu khusus untuk pelaut. Jadi kalian harus ada Siemens Book. Kemudian harus mengikuti pelatihan atau training BST, Basic Safety Training, karena kerja di kapal pesiar itu sedikit dan berbeda dengan kerja kalian di hotel atau di negeri kita sendiri. Karena kalau di sana guys, di kapal pesiar itu benar-benar harus safety. You can imagine in the middle of the sea, jadi gue harus safety. Jadi bukan hanya safety untuk diri kita sendiri, tapi untuk para tamu yang datang di cruise ship itu guys. Kemudian gue mengikuti training BST yang itu, terus gue preparing buat visa juga. Tapi jangan khawatir, itu semua bisa dibantu oleh agentnya. Ya, jadi semuanya gampang. Makanya kenapa gue bilang ikut agent, karena sudah terpercaya dan mereka akan bantu untuk proses preparing apa aja yang harus kalian siapkan. Tapi kalau dari saran dari gue, sebelum kalian mengapply, at least kalian harus punya pasport, kalian harus bikin Siemens Book, kemudian tabungan siapkan karena kalian membutuhkan uang untuk kayak join training gitu-gitu guys. Terus kalian harus bayar medical check up, kemudian kalian harus bayar untuk training BST ini karena semuanya membutuhkan uang. Jadi makanya kalian harus save money, nabung dulu dari sekarang sebelum kalian apply ke agent yang akan kalian tuju gitu guys. At least kalian, satu yang penting banget yang harus kalian siapkan, yaitu kalian punya background pernah kerja di hotel at least bintang 4.
berbagai departemen yang tadi gua sebutkan. Housekeeping, room service, F&B service, mau itu restoran ataupun bar, kemudian kitchen maupun kitchen atau pastry. Ada 4 itu aja yang harus kalian kuasai, atau salah satunya yang harus kalian kuasai di 4 departemen itu, guys. Jadi dan at least kalian pernah kerja di sana selama at least 1 tahun dan di bintang 4. Lebih bagus lagi di bintang 5, guys, gitu. Jadi mereka akan lebih tertarik. Karena kenapa? Karena supaya lebih punya pengalaman gitu. Tidak nol-nol banget gitu loh, guys. Nah, kedua yang harus kalian perhatikan setelah kalian punya background pernah kerja di hotel berbintang, kedua adalah kalian harus punya pasport. Pasport itu sangat penting juga, guys, karena di sana tuh nanti kalian akan punya identify atau pasportnya pakai pasport gitu. Kemudian yang ketiga adalah Siemens Book. Siemens Book itu adalah kartu pelaut yang nanti akan sangat dan harus menjadi salah satu persyaratannya juga. Kemudian ada kalau yang nanti yang lainnya menyusul. Tapi at least 3 dulu itu yang harus kalian punya background kerja di hotel bintang 4, at least bintang 4 atau bintang 5, kemudian pasport dan Siemens Book. Dan juga cuan tabungan untuk kalian pengeluaran nanti selama proses sebelum kalian mendapatkan kontrak atau keluar nomor ID kalian nanti. Nah gitu. Jadi pas gue setelah di sana, terus gue juga menunggu, guys. Jadi si kontraknya itu tidak langsung turun, tapi kita harus tetap sabar. Kita tetap harus sabar dan menanti kapan ID kita turun untuk dapat schedule untuk pergi kerja di kapal pesiar gitu. Jadi kita harus nunggu sekitar at least 1 bulan lah. 1 bulan kalian nunggu dulu. Kalian bisa lah kalau misalnya itu sambil nunggu kalian bisa dewe-dewe dulu di hotel gitu, sambil kalau misalnya schedule datang langsung deh cus gitu, guys. Nah, gimana menurut kalian? Sharing informasinya cukup atau masih kurang? Kalau masih kurang, silahkan komen di bawah, nanti akan saya ceritakan. Atau kalian ada yang mau bertanya, boleh banget, saya terbuka. Kalian mau tanya apa aja, tapi ingat komennya harus yang baik, yang positif, yang informasi yang mengenai tentang vlog-vlog gue gitu. Jadi jangan haters. Karena kenapa? Nggak akan gue gubris, guys. Paling gue tertawa aja. Kenapa? Karena gue tertawa karena akan mengurangi dosa-dosa gue, guys. Kalian mau nyinyir, kalian mau ngapain, I don't fucking care. Gue nggak peduli, guys. Kenapa? Karena ya yang dosa-dosa kalian, ya nggak sih? Yang itu kan gue yang beruntung. Jadi dosa-dosa gue berkurang sama kalian ditanggung karena kalian udah nyinyirin gue gitu, guys. Nah, vlog kali ini cukup sekian. Kalau misalnya kalian merasa kurang informasi, kurang detail, boleh kalian komen di bawah. Dan jangan lupa follow Instagram gue, Delta India Charlie Kilo India 83. Itu untuk Instagram, Diki83 untuk Instagram, Facebook, Diki Aryaguna Aditya untuk Facebook. Kalian bisa lihat profil gue di sana. Kalian boleh komen di sana, kalian boleh tanya apa saja, Q&A nanti siap. Next vlog gue akan bikin lagi untuk Q&A yang kalian ingin tahu tentang Diki Aryaguna. Ya, supaya kita saling tahu, saling mengenal lebih dekat lagi gitu, channel, guys. Oke, jangan lupa dan selalu gue ingetin, please subscribe, tekan lonceng. Gila-gila subscribers, guys. Gila-gila subscribers, guys. Yang penting kalian cuman tekan aja subscribe ya. Terima kasih banyak. I love you so much, guys. Cute cenah gitu nya. Pokoknya hatur nuhun pisan. Terima kasih, grazie mille for all of you my subscriber for support my YouTube channel. And I will see you my next vlog. Thank you so much for watching. Diki pamit. Okay, guys. See you. Cute cenah, guys.
See you. Bye bye.